Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan keluar dari forum Jumatan ini iman kita bertambah kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kita juga mudah-mudahan bertambah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya rugilah orang-orang yang sholat Jumatnya hari ini tidak bertambah takwanya kepada Allah Ta'ala, akibat tidak bertambah ilmunya sehingga tidak bertambah pula ketaatannya. Tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ambil dari ayat 12 dan 13 dari surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Apa itu hikmah? Wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Tema ini barangkali berkaitan erat antara guru dan murid dalam lingkungan lembaga pendidikan, baik kita sebagai individu anak didik atau kita sebagai individu pendidik. Baik itu juga dalam proses didaktik metodik yang sedang kita jalani. Ada orang dapat ilmu tapi tidak dapat hikmah. Dan orang yang mendapat hikmah pastinya berilmu. Dan Indonesia sebagai negara kerakyatan ini dalam sila keempat tidak boleh dipimpin oleh orang yang ilmunya tidak sampai kepada hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi hanya orang yang ilmunya bermanfaat dan kelihatan dari amal solehnya yang boleh memimpin Indonesia. Itu maksud kata hikmah. Jadi apa itu hikmah? Guru yang punya ilmu, ilmunya bermanfaat dan itu muncul dalam amal solehnya, berarti dia sudah dapat hikmah sebagai guru. Dan berbahagialah murid yang punya guru seperti itu. Bangsa ini, rakyat di Indonesia ini hanya akan bangkit dan selamat kalau pemimpinnya sesuai dengan kriteria yang keempat di sila keempat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Tapi sayang, sekarang ada kesyirikan baru. Syirik popularitas, syirik harta, sampai kepada syirik nilai akademik. Sehingga bangsa ini menjadi berbelok arahnya. Di Indonesia ini sesungguhnya yang sedang berjalan bukanlah ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Yang berjalan sekarang ketuhanan titik. Yang Maha Esa kalaupun ditafsirkan bukanlah tauhidullah, tetapi sudah monoteisme. Apa saja alirannya, walaupun sesat, asal Tuhannya satu. Allah kah, matahari kah, benda kah, manusia kah, pokoknya itu monoteisme. Ini bahaya negeri ini. Akibat apa? Akibat liberalisme pendidikan yang sudah menyimpang dan syirik sudah menyerang pendidik dan anak didik. Sidang Jumat rahimakumullah.
Ayat yang menarik yang ingin saya tekankan pada kesempatan berbahagia ini adalah wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anandaku, la tusyrik billah, janganlah kalian sekutukan Allah. Alasan rasionalnya dijelaskan di ayat itu, inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu anakku kezaliman, penganiayaan, dosa yang sangat besar. Secara ringkas pemahamannya begini. Wa idh qala Luqmanu li banihi ya bunayya. Perhatikan. Ada guru yang pandai mengorek kesalahan anak-anaknya, lancar. Tapi ada guru yang sering mengangkat kebaikan-kebaikan anaknya. Ini dua tipe guru yang berbeda. Guru yang penuh hikmah di dalam kelas tahu ada satu orang sering telat, tapi yang sering diangkat adalah ini yang 39 selalu tepat waktu. Itu guru penuh hikmah. Tapi guru yang kurang hikmah biasanya suka mencecar. Ini contohnya nih yang salah ini. Terus dicecar seakan-akan seluruh kelas merasa salah semuanya. Ini soal metodologi antara yang punya hikmah dan yang tidak punya hikmah. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya. Kata-kata ya bunayya ini sebetulnya adalah sebuah panggilan cinta. Panggilan sayang. Sebuah feeling untuk memasuki in group pada dunia anak. Ya bunayya. Panggilan penuh kasih sayang. Menyadari bahwa kemampuan dan kesadaran anak didik tidak seperti yang dia miliki saat ini. Berusaha untuk memasuki dunia mereka sehingga kemudian hidup bersama pemikiran mereka dan menggiring mereka kepada la ilaha illallah. Apa nasihat yang paling penting, menarik sekali? Anak-anakku sekalian, ada 9 sistem akhlak, sistem nilai yang harus kalian dapatkan, nak. Dan insya Allah kamu akan menjadi orang hebat kalau kamu punya 9 sistem nilai dari ayat 12 sampai 19. Dan di dalam waktu yang singkat ini mungkin hanya satu sistem nilai saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian, wahai anak-anakku di SMU 8 yang terkenal keren-keren, pinter-pinter dan saleh-saleh. Tentu saya berbicara seperti ini bukan karena memuji, tetapi memang faktanya kalian memang diminati, kalian memang demikian di mata masyarakat, dan saya sendiri tahu itu dari alumni-alumni dan dari yang sedang belajar di sini. Anak-anakku sekalian, satu hal di ayat ini dipesankan, la tusyrik billah. Ini dasarnya, nak. Janganlah kalian sekutukan Allah dalam hidup ini. Anak-anakku sekalian, di setiap era ada jahiliyahnya sendiri. Di zaman kalian sekarang ini, nak, jahiliyah dan kesyirikannya itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang memang nyembah patung. Zaman dulu memang orang itu nyembah pohon. Zaman dulu orang tuh kasih sesajen. Sekarang sesajennya sudah berbentuk parcel. Sekarang curhatnya bukan sama dukun, tetapi di tembok ratapan, di walls Facebook. Anak-anakku sekalian, kesyirikan anak-anak sekarang itu misalnya kenapa ada cabe-cabean, terong-terongan segala. Kok bisa geng motor itu dianggap keren? Ini error ini. Ini syirik sebetulnya, ilmu syirik yang masuk. Ya. Di mana letak kesyirikannya? Yaitu tadi matre. Salah menempatkan nyali, salah menempatkan keberanian. Sungguh bodoh anak geng motor itu. Bodoh. Ini mungkin ayahnya salah menempatkan pendidikan, di mana menempatkan nyali, di mana menempatkan keberanian.
Yang namanya pemberani itu adalah orang yang tegak lehernya di hadapan kemungkaran. Beda demonstrasi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, beda. Demo itu tujuannya dunia, berangkatnya emosi dan amarah. Dia rusak kepentingan publik, tidak mendatangkan manfaat kecuali untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Amar ma'ruf nahi mungkar dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, aturannya sesuai dengan syariat Islam dan tidak merusak kepentingan publik, tidak mengganggu ibadah orang lain, dan maslahat yang ditujukannya adalah untuk kebaikan semuanya dan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan kita keliru, demo di kampus itu, bakar kampus, bakar kantor bupati, bakar kantor wali kota, robohkan pagar gedung DPR. Apa-apaan ini? Ada yang error dalam menempatkan keberanian. Coba lihat, percaya sama horoskop, sama ramalan bintang. Naudzubillah min dzalik. Aries, aku rabies. Bodoh sekali orang percaya itu. Orang yang percaya pada ramalan bintang berarti menggantungkan masa depan hidupnya pada peramal. Syirik itu. Ketika Lady Gaga datang ke Jakarta, kita usir betul, kita tendang, karena kita sudah kecolongan Katy Perry. Mereka datang ke Indonesia bukan untuk konser, sayang. Kalian nggak ngerti apa yang namanya ritual syirik Kabbalah itu. Yang namanya Lady Gaga itu di negaranya sebelum konser dia harus mandi darah dulu di bathtub sebuah hotel. Ya, dukun-dukun di Indonesia ini walaupun gelarnya dipanggil ustadz atau kiai, kalau ingin bisa mengobati orang jarak jauh dengan pakaian seperti wali, ke WC itu kadang selopnya, sandalnya, bakiaknya itu Al-Quran. Dan supaya ilmunya tinggi, orang-orang yang berkedok ustadz, berkedok kiai itu menulis lafzul jalalah Allah dengan darah haid atau darah nifas. Jangan tertipu. Jangan tertipu, sayang. Ini banyak kebohongan di sekeliling kita ini. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Musik hardcore misalnya, musik orang yang menggerang, teriak, irama musik yang tidak jelas, sebetulnya inilah ritual setan itu, sayang. Kelompok underground black metal misalnya, yang sebelum konser mereka harus menyembelih kambing dan meminum darah kambing. Ada diskotiknya khusus, ada pubnya khusus untuk mereka itu. Ada banyak kesyirikan di sekeliling kita, termasuk yang menuhankan akademik demi sebuah nilai. Sebentar lagi kalian ujian yang kelas 3. Buat apa nilai tinggi kalau dari hasil kebohongan dan ketidakjujuran? Sayang, kalian dianggap bertauhid dan lulus dari sekolah ini kalau ilmu kalian sudah membuat kalian punya rasa malu kepada Allah, malu nyontek, malu melakukan hal-hal yang tidak jujur. Anak-anakku sekalian, ilmu kalian dianggap bertauhid dan bermanfaat kalau ilmu kalian sudah membuat kalian merasa takut kepada Allah dalam kesendirian kalian. Itu tandanya orang sudah lulus dunia akhirat ilmunya. Tapi kalau ilmunya tinggi, tidak takut kepada Allah, orang ini akan lebih besar azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Terus di mana letak kezalimannya? Di mana letak dosa besarnya? Kenapa orang yang syirik itu dosa besar? Inna syirka la zulmun azim. Ya, karena dia mencintai yang tidak setia. Tidak mungkin setia selain Allah Subhanahu wa taala. Anak muda itu bisa syirik gara-gara cinta. Bisa menuhankan pacar, bisa menuhankan perempuan. Kalian sayangku, di usia-usia kalian ini jangan habiskan waktu kecuali untuk ilmu.
ilmu dan capai prestasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai situ. Nggak bisa bercampur antara ilmu dengan maksiat, nggak bisa kan? Kamu dapat ilmunya tapi tidak dapat hikmahnya. Dan besarnya kalian sudah tahu tapi terus bermaksiat, kalian akan menjadi orang munafik. Menjadi pembohong terus, terbiasa bermaksiat terus. Na'udzubillah. Kenapa syirik itu dosa besar? Karena kalian bersandar kepada yang rapuh. Buat apa bersandar kepada yang rapuh? Ada satu sandaran, jika kalian sudah temukan di dalam diri kalian, kalian tidak perlu lagi bersandar kepada yang lain. Apa itu? Tawakkal ala Allah. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah, dia nggak perlu lagi sandaran yang di luar. Betul-betul percaya diri. Dan kalau kalian sudah punya itu, kalian berbakat untuk jadi orang hebat. Apalagi yang membuat syirik itu dosa besar? Di mana letak bodohnya? Berharap kepada yang tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan. Bodoh sekali. Berharap itu hanya kepada yang bisa memenuhi semua harapanmu, dan yang bisa melakukan itu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sayang, uhibbukum fillah. Aku cinta kalian karena Allah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di SMU 8 ini, mudah-mudahan juga yang kelas 3 mau lulus ini menjadi generasi-generasi mukmin yang akan membangkitkan Indonesia pada kejayaannya. Dan semoga guru-guru yang berada di sekolah yang baik juga mudah-mudahan dikuatkan untuk menjadi pendidik yang berkarakter Al-Quran, yang menanamkan nilai-nilai Al-Quran. Bapak dan Ibu guru, tolong disampaikan. Yang disebut dengan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Semua ilmu yang tidak terhubung dengan qala Allah wa qala Rasulullah itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak akan pernah ada ilmu yang bermanfaat bagi kami kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber semua ilmu, dan berasal darimulah semua hikmah ya Hakim. Antal alimul hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, satu hal yang sekarang sudah dilupakan dalam dunia pendidikan adalah penghargaan anak kepada gurunya, penghormatan anak didik kepada gurunya. Saya ingin berikan satu kisah, mudah-mudahan ini menambah kuat dan menambah berkah ilmu kalian. Adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah SAW. Karena anaknya Pak Abbas, Abbas ini pamannya Rasulullah. Satu hari Abdullah bin Abbas ingin belajar ilmu kepada Ka'ab. Ketika ketok pintu rumahnya Ka'ab, tidak dibukakan pintu. Diketahui bahwa sang guru sedang tidur. Seandainya pun dibangunkan, pasti sang guru senang karena yang datang adalah keluarga Rasulullah SAW. Tapi dia memilih tidur di depan pintu rumah sang guru. Ketika sang guru keluar, kaget. Wahai sepupu Rasulullah, wahai ahlul bait, wahai calon ulama, kenapa kamu tidur di depan pintu? Kenapa tidak bangunkan aku? Tidak. Engkau orang terhormat di mataku. Tidak. Engkau lebih terhormat karena ilmumu, wahai guruku. Kalau ingin dapat ilmu yang berkah, bukan dengan bayar, bukan hanya sekedar kerja keras. Hargai gurumu nak.
insya Allah akan dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.